Alhamdulillah, saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada setiap muhsinin yang telah memberikan keluangan daripada rezekinya untuk kita melaksanakan satu ibadah yang mulia, yakni umrah. Dan ya, kami mengucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan atas segala kemudahan dan juga kesempatan untuk sebagian daripada asatid untuk melaksanakan ibadah umrah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita berada di tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, di Masjidil Nabawi, dan kita mengetahui bagaimana keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala utamakan. Tempat ini, masjid yang mulia ini, tempat Nabi alaihi salatu wassalam hijrah ya, dan tinggal selama hidupnya di kota Madinah ini. Tempat ini memang tempat yang ditinggali Rasulullah SAW, tempat yang penuh dengan kedamaian, tempat yang penuh dengan ketenangan. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim telah menyatakan bahwasanya innal Madinah la ya'ziru fil Madinah ya, maka al-iman, keimanan itu akan tinggal tetap ya, di Madinah, kama ya'ziru al-hayyah fi hujriha, sebagaimana ular itu akan kembali ke tempat tinggalnya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam juga telah menyatakan di dalam satu hadisnya, orang yang sholat di Masjid Nabawi, masjidku ini, maka keutamaannya alfu salatin min salat ghairiha, min masjid ghairiha. Barang siapa yang sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, maka ya keutamaannya 1000 kali seseorang sholat di masjid-masjid yang lainnya. Tempat ini adalah tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaganya. Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, kota Rasulullah alaihi salatu wassalam, kota yang di sana ya, berkumpul para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Di sana Abu Bakar As-Siddiq meninggal, di sini pula Umar bin Khattab meninggal, dan juga para syuhada yang lainnya pun dari kalangan para sahabat, di antaranya meninggal di kuburan Baqi'. Maka ini satu keutamaan yang besar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya yaumul qiyamah nanti, ketika semua tempat Dajjal bisa masuk ke dalamnya, membawa fitnah yang besar ya, banyak dari kalangan manusia, terkhusus perempuan, akan terbawa fitnatul Dajjal, sehingga kita senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berlindung dari fitnatul Dajjal di dalam salat kita. Maka di antara tempat yang tidak akan masuk padanya Dajjal adalah Al-Madinatul Rasul. Jangan dilupakan keutamaan yang besar ini, sehingga ini menjadikan motivasi untuk kita terus rindu tempat yang sangat mulia ini, tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala istimewakan ya, ketenangan, ketentraman, keimanan ya, yang timbul, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan ya, di antaranya di kota Madinah ini, Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Barakallahu fiikum. Sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jamaah kaum muslimin, terkhusus bagi kaum muhsinin yang telah meluangkan hartanya untuk melaksanakan atau membiayai ya, sebagian para ustaz-ustaz, para yang meluangkan waktunya untuk dakwah, untuk berusaha untuk menyebarkan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Saya terkhusus mengucapkan jazakumullahu khairan atas segala kemudahan, atas segala usaha dari kaum muhsinin yang telah mengeluarkan dananya untuk keberangkatan sebagian asatidz ya, yang waktu ini
saya alhamdulillah dengan bin Madi, alhamdulillah tur bin Madi bisa melaksanakan umrah dengan dana yang telah disalurkan oleh sebagian muhsinin untuk keberangkatan pada bulan ini, bulan November ya 2023. Maka sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khairan atas segala harta yang telah dikeluarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti yang lebih besar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta yang telah diinfakkan, yang telah dikeluarkan untuk kegiatan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berkati. Allah Subhanahu wa taala berikan barakah dari harta yang telah dikeluarkan, kemudian keluarganya diberikan perlindungan barakah, dan umurnya pun Allah Subhanahu wa taala berikan barakah. Dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan terus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap kaum muslimin, kaum muhsinin yang berupaya untuk memberikan kebaikan kepada kaum muslimin yang lainnya, terkhusus ya untuk melaksanakan untuk melaksanakan sebagian ustadz kita melaksanakan umrah. Maka ini yang bisa saya sampaikan sekali lagi, ya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang lebih besar dari apa yang telah dikeluarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan segala macam kebaikannya kepada kaum muhsinin yang telah memberikan atau mengeluarkan harta untuk kegiatan kali ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum muhsinin, para muhsinin rahimakumullah, alhamdulillah sudah memakai baju ihram, dan insyaallah kita akan melaksanakan umrah. Ya sekali lagi kita ucapkan jazakumullahu khairan atas muhsinin yang telah ikut dalam program Puguh ya untuk melaksanakan ibadah bagi para ustadz bisa melaksanakan umrah. Alhamdulillah ya, sekarang saya sudah di Dzulhulaifah dan akan berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umrah pada hari ini insyaallah taala. Barakallahu fiikum. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita berada di Masjidil Haram, masjid yang menjadi kiblat seluruh kaum muslimin, masjid yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah ini merupakan tanah awal yang haram, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya bagi manusia ada tanah haram yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, mubarakah yang Allah Subhanahu wa taala berkati, tidak lain Masjidil Haram. Dan seluruh kaum muslimin tentunya akan melaksanakan salat mengarah kepada kiblat Masjidil Haram yang sebelumnya ke Baitul Maqdis, kemudian Allah Subhanahu wa taala palingkan ke Masjidil Haram. Kaum muslimin rahimakumullah, dan tentunya setiap kaum muslimin yang berada di sini memiliki keutamaan yang besar, terkhusus ketika seseorang sholat di sana. Kalau seandainya masjid Nabi alaihi salatu wassalam kita sholat di sana itu 1000 sholat di masjid yang lain, maka sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat di masjid-masjid lain di tempat selain Al-Madinah wal Makkah. Maka ini merupakan keutamaan yang besar, merupakan keutamaan yang besar bagi kaum muslimin yang bisa melaksanakan haji, melaksanakan umrah, kemudian bisa melaksanakan salat di Masjidil Haram. Maka sepantasnya untuk setiap kaum muslimin menjaga keutamaan ini dan bersemangat untuk menempatkan keutamaan yang besar ini. Dan jangan sampai ya seseorang berniat atau menginginkan kejelekan di tanah suci haram ini, karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa may yurid bi ilhadin nudzikhu min adzabin alim. Barang siapa yang menginginkan kejelekan terhadap Masjidil Haram, maka nudzikhu min adzabin alim, Allah Subhanahu wa taala akan berikan
azab yang sangat pedih bagi siapa saja yang melakukan kejelekan-kejelekan dan menginginkan kejelekan di Masjidil Haram ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita mendapatkan keutamaan yang besar ini, sehingga kita bisa berziarah dan mendatangi Masjidil Haram. Barakallahu fiikum wa sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam.